Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zohri Ramadan. Saya dari kelas 5C Teknik Informatika. Saya ingin menjelaskan tentang merancang desain testing dengan menggunakan metode black box. Desain testing dengan metode black box. Black box testing. Pengujian sistem merupakan pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Perangkat lunak atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan software hanyalah satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya perangkat lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Pengujian terhadap perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu black box testing dan white box testing. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai white box testing. Pembahasan kali ini adalah tentang black box testing. Teknik-teknik black box testing. Equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua itu adalah boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, apakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari yang error yang didapat. Yang ketiga itu ada fuzzing atau fuzz, merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Yang keempat itu cause effect graph. Ini adalah teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error tersebut. Nah, itu ada orthogonal array testing. Dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Selanjutnya itu ada Alpine testing. Dalam teknik ini semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuan testing ini adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Selanjutnya itu ada stage transisi. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Keuntungan dari black box testing. Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan konsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Efisien untuk segmen kode besar, akses kode tidak diperlukan, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Kekurangan dari black box testing. Yang pertama itu uji kasus sulit didesain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Yang ketiga itu beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Yang keempat itu cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Yang kelima itu ada pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Manfaat dari metode black box testing. Kesederhanaan tes ini mudah dilakukan karena seseorang berfokus pada input dan output. Penguji tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja secara internal atau kode sumbernya yang tidak dapat diakses. Dengan demikian, metode ini juga tidak mengganggu kejelasan. Waktu persiapan tes ini sangat singkat karena sedikit pengetahuan tentang sistem yang dibutuhkan. Membuat dan menguji skenario membutuhkan sedikit waktu karena ia mengikuti jalur pengguna yang relatif sedikit tergantung pada ukuran sistem. Ketidakberpihakan di sini mengikuti sudut pandang pengguna dan bukan sudut pandang pengembang. Hasil penguji netral sistem berfungsi atau tidak ada kemungkinan kontestasi seperti penggunaan satu proses daripada yang lain tergantung pada pendapat pengembang. Ini adalah sumber referensi yang saya buat.